Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Para pecinta Tibun Nabawi, kesehatan holistik yang dirahmati Allah. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan kali ini Allah masih menjumpakan kita sehingga saya dapat menyampaikan sedikit ilmu tentang kesehatan. Sebagaimana kemarin sudah saya sampaikan, penyebab orang sakit itu sebenarnya cuma ada satu, yaitu adanya suatu stagnasi atau hambatan. Ketika hambatan itu terjadi pada tubuh kita, sehingga suplai energi tubuh kita akan melemah, sehingga dengan lemah tersebut tubuh kita akan menjadi tidak berdaya, tidak bertenaga, sehingga timbul kelemahan pada organ yang bermasalah. Nah, itu ya. Nah, setelah itu bagaimana? Nah, otomatis hasil kita terhambat. Nah, kalau sudah kayak gitu, ya ada kerusakan organ, kelemahan organ, bahkan sampai tubuh kita down, bisa pingsan, bisa kalau sudah parah ya timbul suatu penyakit dalam tubuh kita. Sebenarnya kalau kita bekerja keras, otomatis yang selalu kita fokusir, kita gunakan itu tenaga. Kalau sudah nggak ada tenaga, ya udah. Contohnya jantung kita yang kerjanya terlalu cepat, terlalu keras, apa yang terjadi? Otomatis jantung kita akan menjadi lemah, capek, sehingga supply darah yang ada dalam tubuh kita pun tidak maksimal, sehingga timbul suatu penyakit yang namanya lemah jantung. Itu kalau kerja terlalu keras. Setelah itu ya udah, akan timbul karena terlalu lama akan timbul suatu sumbatan, sehingga pemicu jantung koroner. Nah, kayak gitulah. Itu kalau tubuh kita ada stagnasi, ada hambatan, ada sumbatan. Nah, kemarin yang saya sampaikan ada 4 penyebab suatu stagnasi atau hambatan. Yang pertama dari pola makan kita. Pola makan kita bermasalah, otomatis tubuh kita pun akan mengalami suatu masalah. Itu yang pertama. Yang kedua, pola pikir kita. Kalau kita terlalu mikirnya yang negatif, otomatis tubuh kita pun akan menjadi rusak. Yang ketiga, dari pola kebiasaan kita, kerja kita, aktivitas kita. Yang kayak tadi, kita sering pakai tangan, otomatis tangan kita yang akan menjadi lelah, sampai sakit. Di mana? Ya bisa di daerah belikat, daun, di lengan, di jari. Itu nanti akan merasakan suatu hambatan. Berupa apa? Bisa kesemutan, bisa pegal, ataupun yang lainnya. Karena dampak dari suatu masalah dalam tubuh kita. Itu yang kemarin yang saya sampaikan. Sekarang yang keempat, pemicu kita mengalami sakit, mengalami suatu hambatan, stagnasi karena
pasca kecelakaan. Ini yang teman-teman tidak menyadari ya. Ketika kita mengalami suatu musibah apa mungkin yang paling sering bisa jatuh ya, kita jatuh dari kendaraan kita terguling-guling, tubuh kita cuma lecet saja, tidak ada darah yang keluar, tapi ketika kita jatuh itu keras ya, di itu nanti akan timbul suatu memar, cuma memar aja, tidak keluar darah ya. Memar ini pemicunya nanti kita akan sakit ke depannya. Kalau kita pas jatuhnya di daerah mana, memarnya di daerah punggung ya, nanti punggung kita yang bermasalah. Kalau kita jatuhnya pas di daerah pantat kita ya, bisa juga nanti berdampak ke gangguan tulang belakang. Kayak apa? Kayak HNP atau saraf kejepitnya. Kalau ke kepala, nah, bisa mungkin suatu sering sakit kepala karena di ini ada sumbatan darah yang belum keluar. Kalau di yang lainnya gimana? Bisa timbul belikat, bisa rasa sakit di daerah belikat kita. Itu tempo yang lama. Ada juga yang sakit sekitar mungkin 2 jam, entah nggak ada 1 jam, bisa langsung sakit ada. Yang sampai gagal otak, nah itu kan karena suatu benturan, darah nggak bisa keluar, nah, sehingga timbulnya gagal otak. Kalau darah bisa keluar, kita lebih bagus lagi, lebih alhamdulillah, karena tidak akan mengalami kejadian yang stagnasi darah. Karena ketika kita benturan, terus di darah tersebut akan memar warnanya biru, unguan. Itu harus diuraikan, harus dihilangkan kayak gitu. Tapi kalau yang di dalamnya ya kita otomatis pakai terapi yang lainnya. Bisa nggak cuma diuraikan gini aja, tetap butuh tekanan, mungkin memasukkan sesuatu untuk mengencangkan darah yang ada di daerah tersebut. Kalau di kepala ya otomatis kita di daerah tak kecil, otomatis kita akan menjadi gagal otak. Terapinya tadi harus darah keluar, darah yang bisa keluar itu nanti akan sembuh. Ya. Kalau di tulang pinggul yang mungkin terjadi ketika benturan pas kita posisi jatuh duduk, nanti akan timbul sakit jepit, ya udah kita terapi. Kalau operasi ya ini kalau bisa jangan dioperasi untuk terapi jepit ini ya. Lebih baik di terapi, insya Allah ada jalannya. Itu kalau kita jatuh atau musibah kecelakaan. Kalau kita tersengat hewan, jatuh tergigit ular atau tersengat kalsungkeng, ini bagaimana? Nah, kita keluarin darah yang tergigit atau yang tersengat hewan tersebut. Ininya harus darah keluar, itu untuk mempercepat penyembuhan kita. Kalau belum bisa keluar ya udah kita pakai metode asupan makan kita. Bagaimana biar darah tidak sampai merusak. Kalau di tulang kita ini masih aman, masih bisa bertahan, kita masih bisa ngikatnya. Tapi kalau sudah sampai di punggung kita, di kepala kita kan kita nggak bisa mengikat. Masa leher waktu ikat nanti kita akan nggak bisa nafas nantinya. Makanya harus hati-hati. Kalau kita mengalami suatu musibah, yaitu terjatuh, tergigit hewan berbisa, usahakan darah segera dikeluarkan. Kalau di punggung mungkin langsung dibekam bisa, itu ngeluarin darah. Bisa juga pakai metode lintah, ya itu juga bagus buat ngeluarin darah, buat sumbatan darah membeku, bagus pakai lintah. Ya. Selain itu lagi efek dari pasca kecelakaan, kalau lama-lama nanti timbul rasa yang nyeri,
Kalau sudah nyeri ya udah otomatis jalan kita harus diterapikan atau kalau medis otomatis pakai metode medis ya, mungkin bisa dioperasi apa yang lainnya, atau kasih obat buat pengendar darahnya biar nggak terlalu kental gitu, biar nggak membeku dalam tubuh kita ya. Jadi utama ketika kita mengalami suatu musibah, entah itu jatuh, entah itu diserang binatang yang lainnya, usahakan ketika kita terkena segera darah dikeluarkan. Yang sudah bisa keluar darahnya, alhamdulillah, itu lebih cepat untuk proses penyembuhannya dibandingkan kita nggak keluar darahnya tapi benturan yang sangat keras. Itu berbahaya buat tubuh kita ke depannya. Kalau di kepala biasanya lebih cepat, langsung bisa gegar otak, mungkin bisa koma. Kalau nggak tertolong lagi, otomatis akan meninggal lagi. Itu kalau benturan yang di kepala. Maka biasanya yang pakai busana muslim yang perempuan cenderung yang panjang sampai terlilit di roda. Nah, ini harus hati-hati. Usahakan kalau kita ingin naik kendaraan, kita lihat dulu posisi pakaian kita, nanti kira-kira aman apa enggak ketika kita naik kendaraan. Naik kendaraan harus dijaga, terutama yang di belakang. Mungkin cuma itu ya untuk penanganan pasca kecelakaan. Ya, intinya darah harus dikeluarkan. Begitu dulu. Mungkin cuma itu, kurang dan lebihnya saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.